Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kelima, yaitu fungsi reference antar sheet, VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya punya contoh kasus, yaitu harga suatu pokok produksi adalah biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produksi tertentu. Dengan bantuan program Excel, kita dapat membuat sebuah sistem sederhana untuk mencari HPP pada suatu perusahaan. Di sini ada petunjuk, yaitu langkah pertama yang Anda harus buat adalah konsep sistemnya. Di sini ini itu sheet. Nanti kita bakal banyak sheet di sini. Terus yang pertama tuh ada jumlah produk. Nah, di sini ada sheet jumlah produk yang sudah saya salin ke dalam Excel. Lalu yang kedua itu ada biaya bahan baku. Di sini juga sudah saya copy paste. Oke, di sini untuk mencari biaya per unit, rumusnya yaitu sama dengan H4 terus dibagi kita ke jumlah produk, lalu pencet yang D3 di jumlah produksi, terus enter. Nah, untuk mempermudah kalian membuat baris ini, kalian tinggal tarik ke bawah seperti ini. Di sini ada sheet biaya kerja untuk mencari biaya per unit. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka C4 garis miring atau bagi kita ke jumlah produk, klik yang D3 lalu tutup kurung, lalu ditambah kita ke sheet biaya tenaga kerja, lalu klik total biaya C4. Jangan lupa dikunci ya kawan-kawan menggunakan F4. Lalu di bagian dalam kurung kita ke sheet jumlah produk, lalu klik D3. Jangan lupa dikunci menggunakan F4. Lalu ditambah D3, dikunci kembali, ditambah D5, dikunci kembali, ditambah D6, dikunci kembali, lalu ditambah D7, dikunci kembali. Jangan lupa diberi tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu enter. Nah, hasilnya segini kawan-kawan. Untuk memudahkan, kita tarik dari atas sini ke bawah. Nah, semua sudah keisi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada set biaya operasional. Di sini udah ada contoh jenis biaya, jumlah biaya, dan jumlah total. Untuk mencari biaya operasional, rumus biaya operasional adalah sama dengan D3 jumlah total dibagi buka kurung jumlah produk, kita ambil dari yang sebelumnya, jumlah produk D3 ditambah jumlah produk D4 ditambah jumlah produk D5 ditambah jumlah produk D6 ditambah jumlah produk D7, tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu pada sheet biaya depresi aset per unit. Saya sudah membuat tabel. Berikut adalah rumus biaya depresi aset per unit, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita pencet di F4 sini, kita blok sampai bawah, kemudian kita tutup kurung. Selanjutnya dibagi buka kurung lagi, kita lihat di sheet jumlah produksi. Nih, kita pencet jumlah produksi D3 ditambah jumlah produksi D4 tambah
jumlah produksi D5 ditambah jumlah produksi D6 ditambah lagi. Selanjutnya kita pencet di jumlah produksi D7. Kemudian tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, hasilnya segini kawan-kawan. Mencari biaya bahan baku pada tahap sebelumnya, kan kita sudah mencari biaya bahan baku. Selanjutnya kita hanya menyalin dari biaya bahan baku, yaitu sama dengan pencet I4, terus enter. Lalu kita tarik untuk mempermudah, kita tarik ke bawah. Sama halnya dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja juga seperti itu, sama dengan kita pencet E4, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah untuk mempermudahnya. Biaya operasional sama juga kayak tadi, sama dengan kita pencet E4. Maaf, ada keliruan, E3. Selanjutnya kita enter. Biaya depresiasi aset sama juga, sama halnya dengan yang tadi, kita pencet G4 lalu enter. Yang HPP rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, blok dari B4 sampai E4, lalu tutup kurung, enter. Tarik ke bawah untuk mempermudah. Selesai. Kemudian di sini pada sheet harga jual di tabel perhitungan pokok produksi per unit. Untuk mencari tabel di sini, tabel harga pokok penjualan, kita bisa masukkan rumusnya, itu kita pertama sama dengan, kemudian buka kurung, kita pakai buka kurungnya 2 kali. Lalu kita ke tabel di profit margin, yaitu D4. Kemudian kita tambahkan 100. Kenapa 100? 100 di sini kita dapat dari modulnya. Kemudian tutup kurung kembali. Oke, maaf ada kesalahan. Kita tutup kurung kembali. Kemudian kita bagi 100. Kenapa? Dari mana? Sama, ini 100 ini dari modul. Jangan lupa kita tutup kurung. Lalu kita kalikan dengan, kita ke sheet HPP, di HPP F4 ini. Jangan lupa klik enter. Nah, di sini udah dapat untuk total hasil di harga pokok penjualan. Untuk memudahkan kalian bisa tarik di sini sampai itemnya, ada yang item begini. Kemudian ditarik ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian di sini di kolom yang pajak 15%. Untuk mencari pajak yang 15% ini kita bisa pakai kita awalnya sama dengan, kemudian kita ambil di sini di kolom E4, yaitu di harga pokok penjualan. Jangan lupa dikali dengan 15. Karena di sini dipajak 15% ya. Oh iya, ini persen dikali 15% untuk pajak di sini. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini untuk pajaknya sama seperti yang tadi. Untuk memudahkan, kalian bisa tarik langsung ke bawah sini. Oke, jadi segini untuk harga-harga di kolom pajak yang sebesar 15%. Kemudian di kolom harga jual plus pajak. Nah, kita untuk ngisi di harga jual ini, kita pakai kembali rumus. Ini pakai sama dengan kembali ya. Kemudian kita pakai sum. Nah, ini di sini sum. Kemudian kita pakai di sini, karena ini harga jual ya, kita ke sini ke kolom M4 di harga pokok penjualan. Kita pakai titik 2. Kita pakai kembali yang F4. Oke, kita tutup kurung, jangan lupa klik enter. Sama seperti yang tadi, kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk sheet identifikasi produk plus hasil, kita memakai rumus lookup. Itu sama dengan lookup
Terus kita pencet yang kodenya karena kita mencari yang kode ND01, titik koma, kita ke sheet harga jual. Lalu kita blok dari B4 sampai C8. Lalu kita kunci pakai Fn dan F4. Lalu titik koma 2 karena nama produk itu ada di kolom kedua. Lalu titik koma lagi 0. Lalu tutup, enter. Selanjutnya untuk harga produk penjualan itu kita pakai rumus lookup juga, sama dengan lookup. Lalu kita pencet kodenya, titik koma, kita pakai sheet harga jual juga. Lalu setelah itu kita blok dari yang B4 sampai yang G8. Kita blok semua. Habis itu kita kunci. Lalu titik koma 4 karena harga pokok penjualan itu adanya di 4, titik koma 0. Lalu tutup. Dan enter. Setelahnya kita pakai yang pajak, itu sama aja pakainya lookup. Terus kita pakai yang C2, titik koma, harga jual. Kita blok lagi dari B4 sampai yang G8. Kita kunci. Habis itu titik koma lagi. Dan yang pajak ini kan adanya di F4, itu ada di kolom 5, titik koma 0. Tutup. Enter. Lalu yang terakhir harga jual plus pajak, itu pakainya sama aja lookup. Sorry. Lalu ke C2, titik koma, kita ke harga jual. Kita blok lagi dari B4 sampai G8, kunci, titik koma 6 karena dia di kolom 6, titik koma 0. Enter. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini kita punya contoh soal. Soalnya itu kita disuruh mencari kode produk, nama toko, dan domisili. Untuk menjawab kode produk, kita menggunakan rumus lookup. Lookup, lalu kita klik yang B2, titik koma, kita ke soal latihannya, lalu kita blok dari A3 sampai D17. Lalu kita kunci Fn dan F4, titik koma 2 karena kode produk di kolom kedua, titik koma false. Lalu tutup kurung, enter. Untuk memudahkan, maka kita Nah, kemudian di sini untuk di kolom nama produk, untuk mencarinya, kita pakai rumus lookup. Nah, pencet di sini rumus lookup, kemudian kita ke C2 yaitu ke kode produk. Kemudian kita pencet titik koma. Lalu kita pindah ke sheet di soal latihan. Nah, dari sini kita blok nih dari kode produk sampai ke nama toko di yang akhir. Jangan lupa dikunci dan kita pakai titik koma terus 2. Kenapa di sini pakai angka 2? Soalnya di sini di kolom nama produk itu dari kode produk itu nama produk yang kedua ya. Jangan lupa lagi pakai titik koma. Kemudian di sini karena ada 2 kita pakai yang false biar sesuai dan semuanya sama seperti di kolom yang nama produk ini. Jangan lupa ditutup pakai tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini udah dapat kan nih nama produk di kode produk F007 ini santan. Jadi untuk mempermudah kalian biar nggak ngetik-ngetik lagi rumus, kita tarik ke bawah. Oke.
Nah, oke, jadi begini bisa dilihat ya. Oke, untuk nama produk ini selesai. Selanjutnya itu nama toko. Rumus dari nama toko yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita pencet yang ini, terus kita pencet kode produksi di C2. Selanjutnya titik koma, kita pindah ke soal latihan di sini. Terus kita blok sampai bawah sini. Soalnya jangan lupa dikunci menggunakan F4. Kemudian titik koma, kita memasukkan huruf 3. Kemudian titik koma lagi, kita ketik false. Sini ya yang false. Terus kita tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya toko Bima. Terus kita tarik, kita tarik sini ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari rumus domisili, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung E2 titik koma, kita ke soal latihan, kita blok semuanya dari toko Adi sampai toko Berjaya. Setelah itu kita kunci Fn sama F4 titik koma 2 titik koma false, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selesai.